Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Kelihatan sekarang? Iya, Bu, kelihatan. Oke. Kelihatan, Bu. Oke, jadi tadi langsung saja. Jadi untuk perencanaannya saya akan lebih sedikit akan mengenai perencanaan hidrolisnya. Sebenarnya kalau kalian membaca lebih lanjut atau kalian lebih mau memahami konstruksi dari bendung itu secara lebih detail, materi yang kemarin saya berikan ke kalian yang di PDF di Google Classroom itu sudah lengkap kalau kalian mau baca itu sampai ke detail hidrolisnya dengan berbagai macam aturan serta berbagai macam kemungkinannya. Jadi mungkin yang di sini akan saya jelaskan secara singkatnya saja. Tapi kalau secara sederhananya saja yang lumrah-lumrah saja, tapi kalau kalian baca, oh kalau misalnya kondisinya seperti ini gimana ya? Kalau saya mau bikin intake-nya kanan kiri, opsinya seperti apa ya? Itu ada semua PDF yang sudah saya berikan ke kalian. Nah, untuk lebar sendiri, tadi Pak Pran minta untuk dijelaskan lebih, lebar bendung itu sungainya harus berapa? Harus seberapa besar lebar sungai dan sebagainya. Tadi sebenarnya sudah disebutkan sama Pak Pran bahwa kalau kita mau buat lebar bendung itu bisa lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil benar 0,8 lebar dasar sungainya atau 1,2 lebar rata-rata sungainya, lebar rata-rata dasar sungainya. Jadi yang kita ambil adalah lebar rata-rata sungai yang ruasnya stabil. Yang namanya sungai kan ruasnya bisa berubah-ubah ya lebarnya ya. Nah, kalian bisa cek sepanjang ruas sungai yang akan kalian buat itu kondisi yang paling stabil mana, kondisi yang tidak mengalami agradasi-degradasi mana. Nah, itu yang kalian jadikan patokan sebagai atau pemilihan lebar bendung kalian itu sendiri. Jadi yang paling stabil yang harus kita cek. Kurang lebih itu untuk lebar bendungnya, kalau kalian tadi di soal yang tugas mendapatkan lebar bruto, kemarin waktu tugas yang kedua juga masih banyak yang tanya, lebar bruto itu yang mananya? Lebar bruto itu bukan lebar mercunya ya. Jadi lebar bruto itu lebar sungainya atau tadi ini nih. Lebar bendung siapa? Ya itu lebarnya tuh. Dapat 30 meter ya itu lebarnya. Lebar bendungnya kalian secara bruto. Kalau kita ditanya lebar mercunya seberapa, sudah dikurangi dengan pintu pembilas, sudah dikurangi dengan pilar, itu yang kita lebar mercu. Lebar mercu. Kalau ditambah lagi lebar efektif itu beda lagi. Nah, kalau yang lebar itu sudah kita kurangi dengan ini. Bedanya apa? Lebar mercu dengan lebar efektif. Kalau yang lebar efektif itu sudah dikurangi ini. Perhatikan, panas saya kelihatan. Bentar. Ini kalau kalian perhatikan di sini ada kayak semacam ini menunjukkan aliran air sih lebihnya. Jadi ini kayak menunjukkan air tuh kalau di pilar tuh kira-kira geraknya seperti apa sih? Nah, kondisi yang seperti ini nih, kalau yang namanya dia, kalau kalian ada aliran sungai begini, terus tiba-tiba kalau kalian main di sungai terus tiba-tiba ada kalian pasang apalah, kalian pasang badan aja, airnya pasti akan begini geraknya. Nah, gerak air yang seperti ini itu akan mengurangi lebar kanan kirinya. Maka dari itu untuk lebar efektif itu masih dikurangi dengan yang namanya konstruksi atau koefisien konstruksi pilar pangkal atau koefisien kehilangan. Permisi, Bu. Ya. Bisa pelan lagi nggak, Bu? Soalnya sinyal saya jelek, Bu. Jadi tidak suaranya. Oh ya, oke. Jadi saya ulang ya, yang namanya lebar bruto itu adalah lebar bendung yang kalian, yang dari ujung kiri sini sampai ujung kiri sini, atau kalau digambar mana ya? Kok di sini nggak ada ya? Jadi dari pangkal sini sampai dari sini, itu dari ujung sini itu yang 30 meter atau 20 meter atau 20 meter lebar brutonya. Sedangkan yang lebar
mercu itu setelah kita kurangi dengan pembilas, setelah kita kurangi dengan pilar, itu lebar mercunya. Kalau ditanya lebar efektif itu beda lagi. Lebar efektif itu adalah yang ini nih, yang sudah dikurangi dengan konstruksi yang terjadi pada pilar atau pangkal bendung. Konstruksi-konstruksi ini itu menyebabkan kehilangan ada namanya dikit di sini karena airnya kalau kita perhatikan itu dari itu terkesannya dia nggak lewat benar-benar lewat pinggir pilar-pilar atau lewat pinggir pangkalnya. Nah, oleh karena itu kita harus menghitung kehilangannya itu dan kita sebut dia lebar efektif. Nah, lebar efektif itu dipakai kalau digambar yang kalian pakai itu lebar mercu. Kalau kalian gambar yang digambar bukan lebar efektif ya. Kalau kalian gambar yang kalian gambar tuh B1 ini. Tapi kalau kalian mau dipakai untuk perhitungan, yang dipakai adalah ini, lebar efektif. Jadi bedakan lebar efektif itu dipakai hitungan, sedangkan lebar mercu itu dipakai untuk enggak. Bedanya begitu. Nah, untuk koefisien-koefisien sendiri, harga koefisiennya itu kalian bisa lihat di sini. Ini juga saya ambil dari PDF-nya. Jadi kalau kalian nanti mau lihat lagi bisa dilihat di PDF-nya, keterangan-keterangannya dan sebagainya. Ini bentuk pangkal tembok sama bentuk pilarnya. Jadi konstruksi ini nih, konstruksi kehilangan akibat konstruksi pilar atau konstruksi pangkal bendung itu tergantung dari bentuk pilar sama bentuk pangkal bendungnya. Nah, bentuk pilar sama pangkal bendung ini seperti ini, ada macam-macamnya, bisa kalian baca dan kalian cek sendiri koefisien konstruksinya. Kemudian untuk lebar bendung ada pertanyaan sebelum saya masuk ke bangunan pengambilan? Cukup ya. Nanti lebar bendung yang sudah kalian dapatkan itu yang nanti kalian masukkan untuk menghitung mercu yang sudah dijelaskan sama Pak Pran tadi. Terus kemudian kita punya bangunan pengambilan. Nah, bangunan pengambilan itu terdiri dari ini. Kita punya pintu terus pintu pengambilan atau lantai. Terus sebenarnya kita bisa bilang pembilas ini juga termasuk bagian dari bangunan pengambilan. Jadi yang namanya bangunan pengambilan itu diusahakan sedekat mungkin dengan pembilas. Dan kalau misalnya kemarin ada yang sempat tanya apa? Saya lupa siapa yang tanya atau bukan tapi yang jelas sebenarnya kalau intake-nya kanan kiri terus gimana? Intake-nya kanan kiri, maka pintu pembilasnya juga ada di kanan kiri. Atau terkadang kalau kondisinya tidak memungkinkan, misalnya kita punya sungai nih begini. Terus daerah irigasinya memang di kanan kiri, tapi tidak terlalu besar misalnya. Ambilnya yang kanan nggak terlalu besar atau misalnya konstruksinya tidak memungkinkan untuk kita membuat pintu intake kanan dan kiri. Maka juga diambil semua di salah satu sisi, kemudian pakai sifon dilewatkan di bendungnya, terus nanti dimasukkan ke DI-nya. Itu bisa kalau misalnya kita mau merencanakan intake kanan kiri. Jadi tergantung kondisi yang di lapangan seperti apa. Tapi memang intake-nya daerah irigasinya besar, terus buat intake kanan kiri 2, maka sekali lagi pintu pembilasnya juga harus ada 2 dan kiri. Karena fungsinya pintu pembilas nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di belakang. Intinya fungsinya pembilas itu untuk menghindari agar tidak ada sedimen atau fraksi-fraksi sampah atau benda melayang atau apapun yang masuk ke saluran irigasi kita. Kurang lebih gitu. Nah, ini bangunan pengambilan itu fungsinya mengelakkan air dari sungai dalam jumlah yang diinginkan. Jadi kalau bendung tadi fungsinya untuk meninggikan saja, bendung fungsinya untuk meninggikan air agar bisa diambil oleh si pintu dan atau diambil oleh bangunan pengambilan. Sedangkan kalau bangunan pengambilannya, intake-nya itu memastikan bahwa air yang masuk itu sesuai perencanaan. Jadi sesuai jumlah yang kita inginkan. Misalnya yang lewat 20 meter kubik per detik nih atau yang lewat 70 meter kubik per detik. Padahal yang kita mau pakai kita ambil di irigasi cuma 10 meter kubik per detik atau cuma 5 meter kubik per detik.
ambil 5 meter kubik per detik atau 10 meter kubik per detik itu dipastikan yang masuk segitu atau yang masuk angkanya memang sekian atau debit yang masuk memang sekian itu dengan pintu pengambilan memastikannya. Pintu pengambilan juga dipakai untuk nanti saya kalian sudah belajar irigasi atau mungkin sudah kalian akan ingat bahwa yang namanya pengambilan air itu nilainya tidak selalu sama untuk setiap bulan. Jadi ada pola tanamnya, ada padi-padi palawija, kemudian itu juga otomatis padi dan palawija kebutuhan airnya sudah berbeda, kemudian ada juga yang padi kita ada lahan pan, ada waktu untuk persiapan lahan yang airnya butuh banyak, kemudian di air kita nggak butuh air terlalu banyak dan sebagainya, itu diatur di pintu intake waktu di awal. Jadi pintu intake itu fungsinya untuk memastikan bahwa air yang masuk atau debit air yang masuk itu sesuai dengan jumlah yang kita rencanakan atau yang jumlah yang kita inginkan gitu. Jumlah pintu intake berapa? Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, tergantung kebutuhan di lapangan seperti apa. Nah, untuk perencanaan pembukaannya sendiri itu sebenarnya kita rencanakan berdasarkan ini kok nggak mau hilang ya. Oke. Untuk perencanaan bukaannya sendiri itu sebenarnya kita harus mengecek dari perkiraan kecepatannya. Nah, untuk perkiraan kecepatan rumusnya ini, tapi bisa sederhanakan saja. Jadi ini 10 D pangkat 0,5 atau bisa lebih disederhanakan lagi langsung dipakai masuk. Oh, kalau kecepatan masuk ke kalau perencanaannya normal ya, itu antara 1 sampai 2 meter per detik. Jadi diameter yang masuk itu kira-kira antara 0,0 sampai 0,04 meter yang dapat masuk. Jadi bisa kalian pakai rumus ini untuk ngecek atau langsung diambil sampai 2 meter per detik. Itu tergantung perencanaan di lapangan seperti apa. Nah, untuk kapasitas debitnya itu diambil sekurang-kurangnya, ini catatnya, sekurang-kurangnya 120% dari kebutuhan pengambilan. Jadi kalau misalnya irigasinya kalian itu butuhnya misalnya debit irigasinya butuh untuk 1 meter kubik per detik nih atau 10 kubik per detik pada bulan itu. Harusnya ngambilnya 10 meter kubik, tapi itu maksimumnya ya. Tapi pintunya itu harus direncanakan lebih dari 10 meter kubik per detik. Direncanakannya 120 atau kalau misalnya kita ternyata kebutuhan maksimumnya 10 meter kubik per detik, pintunya saya rencanakannya 12 meter kubik per detik. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menambah fleksibilitas. Jadi yang namanya kita ngomongin proyek kadang-kadang di tengah-tengah baru jalan 10 tahun atau baru jalan 5 tahun. Tiba-tiba ada DI potensi nih kira-kira ada yang bisa dijadikan lahan bisa dikembangkan daerah irigasinya. Yang awalnya 10 hektar mau bikin jadi 15 hektar atau yang awalnya 20 hektar mau saya bikin jadi 20 hektar dan sebagainya. Nah, 20% ini atau pintu intake yang rencanakan 20% lebih ini bisa untuk mengakomodir kalau terjadi pengembangan di lapangan itu juga. Jadi harus kita tambahkan biar kalau misalnya kita mau nambahkan mau nambahkan daerah potensi itu nggak perlu tuh kita bikin pintu ulang atau kita ngerencanain intake ulang dan sebagainya itu nggak perlu karena sudah kita buat 120%. Beda cerita kita rencanakannya ternyata lebih, kurang ternyata baru dirombak. Tapi untuk menghindari hal tersebut atau biar dia lebih fleksibel tuh bendungnya kita bisa tambahkan kapasitas debitnya jadi 120% dari pengambilan. Ini perhitungannya. Jadi kalau misalnya Q-nya 1 tadi kayak QN-nya untuk perhitungan pintu ya ini ya, untuk pintu itu adalah 1,2 Q sama dengan mu dikali B dikali A kali akar 2 GZ. Dari ini sebenarnya yang kita hitung apa sih? Dari sekian ini sebenarnya yang kita hitung apa? Sebenarnya dari sekian ini yang kita hitung adalah bukaan pintunya. Kalau B itu dari mana? B itu kita ambil biasanya 0,8 dari lebar saluran primer. Jadi kita sudah rencanakan saluran primer kalau di irigasi ya. Saluran primer saya misalnya lebarnya 2 meter. Nah, biasanya pintu itu akan lebih ini bentuknya. Nih. Pintu biasanya akan lebih begini.
Terus kemudian di sini itu nilainya sekitar 0,8 dari lebar saluran primer. Atau bisa juga sama dengan lebar saluran primer, tapi biasanya 0,8. Nah, kalau sudah lebar pintunya bisa kita tentukan, mu-nya ini koefisien debit nilainya adalah 0,8. Kemudian A-nya yang kita cari, Qn-nya tadi 1, sudah dapat 2 GZ. Nah, Z-nya ini apa? Z itu adalah kehilangan tinggi energi pada bukaan. Maksudnya kehilangan tinggi energi pada bukaan itu yang mana ini? Kalau kita gambar, pintu itu kita punya dua macam, aliran tidak tenggelam dan aliran tenggelam. Aliran tidak tenggelam dan tenggelam ini ada Z-nya ini. Z-nya itu di sini, kehilangan energi pada bukaan. Nah, kok bisa istilahnya taunya kehilangan energinya dari mana? Kan belum dihitung. Nah, kehilangan energi itu sudah bisa kita perkirakan saja. Jadi nilai-nilai ini nih yang sudah tertulis di sini itu sudah diperkirakan nilainya atau sudah bisa dikasih range P sama dengan 0,5 sampai 1,5 meter. Nah, ini P-nya dari mana? Ini itu adalah gambar yang nah ini. Jadi P-nya ini itu adalah tinggi dari dasar ini, pintu pembilas ini. Dasar dari bilas ini itu kita tambah sekitar 1,5 sampai 1,5 meter. Jadi 1,5 sampai 1 meter. Kemudian D-nya, jadi di ini pintunya agak naik kita turunkan, itu bisa turun antara 0,15 sampai 0,25 meter. Ini secara umum ya, tapi kadang-kadang kalau di lapangan, ini terlalu tinggi nih airnya ternyata terlalu rendah dan sebagainya. Ini masih bisa dimodifikasi, tapi secara umumnya standarnya selama itu perencanaannya masih perencanaan pada kondisi sungai yang normal, maka ini berlaku. Z-nya berapa? Z-nya 0,15 sampai 0,3. Diambil berapa? Diambil aja asal patok aja. 0,15, 0,3. Kalian ambil dipatok dari antara itu. Kadang kalau di kondisi yang tidak normal pun saya sering ngambil Z-nya saya pakai 0,10 aja deh, sungainya terlalu kecil, terlalu rendah airnya dan sebagainya, atau saluran saya ternyata terlalu kecil dan sebagainya. Nah, Z-nya itu masih bisa dinaik turunkan tergantung lapangan, tapi normalnya itu antara 0,15 sampai 0,3 meter. Dan seterusnya ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian ini apa? Elevasi mercubendung. Ini kalau kalian perhatikan dari gambar ini nih, elevasi mercubendung kita di sini. Kalau kita mau nanya elevasi intake kita berapa atau elevasi air kita harus berapa? Elevasi air kita itu harus paling enggak 10 cm. Jadi kalau kita mau ngambil itu elevasi dan ini tuh harus selisih 10 cm. Fungsinya untuk apa? Nih. Jadi biar kalau ada kehilangan air akibat gelombang itu masih bisa terakomodir dan sebagainya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Yang bagian ini tinggi sungainya harus berapa, ambang rate-nya harus berapa dan sebagainya. Nah, untuk geometri bangunannya sendiri pada bagian pengambilan itu kalau misalnya tadi sebenarnya sudah sempat dijelaskan sama Pak Pran bahwa kalau kita mau ngambil intake itu biasanya diusaha agak miring gini. Fungsinya untuk apa agak miring? Jadi biar air itu tidak terlalu biar air itu tidak terlalu kehilangan energinya terlalu besar. Jadi kalau bisa diambil agak miring seperti itu pengambilan bagian pengambilan. Nah, untuk geometrinya sendiri ini untuk menghasilkan kondisi aliran air masuk yang mulus atau tidak terjadi olakan, karena sekali lagi kalau terjadi air itu kalau sampai kena yang tajam-tajam maka dia bentuknya akan mengalami konstruksi seperti pilar tadi. Jadi kalau air itu kena yang tajam mengalami konstruksi, airnya akan mengurangi keefektifan atau mengalami kehilangan energi yang jadi cukup. Oleh karena itu kalau bisa yang namanya kalau kita bikin belokan atau kita bikin naikan dan sebagainya di air itu biasanya dibikin agak jadi bentuknya itu bulat seperti ini biar tidak terjadi kehilangan air yang terlalu banyak. Kurang lebih begitu. Kemudian, nah di depan bangunan pengambilan, jadi tadi sudah saya bilang bahwa bangunan pengambilan itu usahakan sedekat mungkin dengan bangunan pembilas. Atau memang istilahnya itu satu paket bangunan pembilas dan bangunan
pembilas dan bangunan pengambilan. Nah, untuk bangunan pembilas sendiri itu fungsi utamanya itu dia untuk mengurangi atau menghindari agar air sungai yang masuk ke saluran irigasi itu terbebas dari sedimen-sedimen atau terbebas dari sampah-sampah. Jadi biar tidak ada benda yang masuk terlalu besar, bongkahan-bongkahan dan sebagainya masuk ke intake, maka kita bikin si bangunan pembilas itu sendiri. Sebentar. Oke. Nah, ini sebenarnya saya mengulang yang kemarin aja. Yang namanya lebar pembilas itu ditambah tebal pilar. Jadi ini lebar pembilas ditambah pilarnya ini itu diusahakan sebaiknya 1/6 1/10 dari lebar bersih bendung. Jadi jarak antar ininya itu jarak antar pangkal-pangkalnya yang sini sampai sini, itu paling enggak 1/6 sampai 1/10-nya dari lebar bendungnya. Nah, untuk lebar pembilasnya sendiri itu nilainya bisa diambil 60% dari lebar total pengambilan. Jadi kalau 1 meter ya 0,6 meter. Tadi sudah diberitahu Pak Pan karena kita pakainya 2 pembilas, dibikin aja 0,6 sama 0,6 gitu enggak apa-apa. Jadi karena kita pakainya 2, double pembilas atau double pintu pembilas, maka jadinya double 0,6 0,6 bukan terus 0,3 0,3 ya. Kalau 0,3 0,3 fungsinya jadinya hilang. Maksudnya fungsinya jadinya hilang itu bagaimana? Kalau kita bikinnya 0,3 meter 30 cm, kalau yang tadinya niatnya mau melewatkan bongkahan-bongkahan sedimen yang besar jadinya nggak fungsi. Jadi harus kita ini dinding jaga apa nih? Dinding ini diberikan nilai empiris jadi antara ini dan ini itu 60 sampai 70%. Underslice ini juga kemarin sudah saya jelaskan tingginya dan sebagainya. Nanti bisa sendiri. Kemudian ini kolam olah. Ini akan saya jelas lebih detail mengenai kolam olahnya. Sebenarnya tadi kan sudah ditentukan, jadi bisa disesuaikan lagi saja. Tapi kalau misalnya kita mau hitung secara lebih akurat, itu sebenarnya kolam olah menyesuaikan dengan kondisi debit yang kalian punya. Jadi ada yang namanya angka Freud, ini FR. FR itu angka Freud itu rumusnya adalah V per akar GD. Jadi angka Freud itu adalah kecepatan dibagi akar GD. Kecepatan yang mana? Kalau kita ulah kecepatan gravitasi. D yang mana atau GH yang D yang mana itu kita bisa lihat dari mana saya bisa melihatkannya. Nah, jadi nih. Nah, FR yang harus kita hitung adalah FR yang di sini persis nih. G-nya yang mana? Y yang mana? D-nya yang mana? D-nya tuh jadi tebalnya air yang di sini itu D-nya kecepatan air yang di mana? Kecepatan air yang di sini yang kita tanya. Jadi sesaat sebelum dia menyentuh kolam olah itu kita harus hitung FR-nya dulu baru kita bisa tentukan oh kita mau pakai kolam olah yang mana. Itu secara kaidahnya. Cuma karena kita tidak ada perhitungan di sini, nanti kalau kalian cuma ngitung sebelah sini nih. Sebenarnya bisa dihitung yang di sebelah sini, ngitungnya tinggal kecepatan itu akar 2G. Jadi kita harus ngitung H1 tinggi kecepatan di sini dan H tinggi, Y yang di sini kita cek selisihnya seberapa. Nah, ini nilai ini itu masuk ke sini. Nanti kita dapat kecepatan yang ada di sini berapa. Kalau sudah dapat kecepatan, masuk ke rumus yang tadi, FR sama V per akar GD, D-nya tadi, V-nya sudah kita dapatkan, maka FR-nya bisa didapatkan sebenarnya. Tapi kalau kita mau ngitung D-nya, itu juga agak susah. Ngitung D-nya kita harus balik lagi. Ngitung D berarti kita harus tahu lebarnya, Q-nya, yang lewat, air yang lewat, kemudian dibagi dengan Q
V dikalikan lebar. Jadi ini harus kalian kalikan lebar bendung, lebar mercu, V-nya kalian masukkan ke sini lagi, terus kalian dapatkan Q. Kan susah. Jadi istilahnya itu agak susah kalau harus kita hitung secara empiris istilahnya. Nah, kalau kita harus rencanakan secara empiris agak susah. Jadi itu kalian ini sebagai cukup tahu saja. Kalau untuk tugas kalian dapatkan dari yang sudah dijelaskan sama Pak Pran. FR-nya ini satu kurang FR-nya itu bisa kita bagi. Jadi kalau setelah kita dapatkan nilai FR-nya, range-nya itu antara pasti lebih besar daripada 1. Jadi FR itu kurang dari 1 itu subkritis, 1 itu lebih dari 1 itu superkritis. Nah, kondisi yang di bawah tadi, yang di sebelum olakan itu pasti kondisi yang superkritis. Nah, bagi kalau kurang dari 1,7 atau antara 1 sampai 1,7 berarti kita tidak perlu kolam olah. Jadi kita bikin aja habis mercu atau di saluran peluncur ini di sini langsung perkuatannya entah dari saluran pasangan batu atau tanah, beton gitu aja. Jadi tidak perlu istilahnya kolam olah yang untuk FR kurang dari 1,7. Tapi kalau antara 1,7 sampai 2,5 kita perlu kolam olah yang ada ambang ujungnya. Yang ada ambang ujungnya tuh yang apa? Tadi yang modal ini kita kalau enggak lebih gampang lewat C ya. Jadi di sini kita sudah dapat Q-nya berapa, tinggi terjunannya berapa kalau kalian mau. Terus kita bisa cek, oh itu yang apa sih? Oh kalau misalnya debit persatuan lebarnya saya sekian, ternyata terjunannya sekian. Kalau di sini oh nggak ketemu nih, nggak perlu bangunan. Kalau di sini oh kita butuhnya yang pakai ambang ujung nih. Atau kalau di sini kita ketemunya harus pakai yang tipe 4 nih. Atau kalau yang di sini ketemunya harus pakai yang tipe 3 nih dan sebagainya. Jadi ini adalah bagian-bagian untuk kita ngecek kira-kira kita harus pakai kolam olah yang tipe apa. Begitu kalau untuk di kolam olah. Kalau untuk perencanaannya sendiri, ini bisa kalian cek dari sini. Kalau yang USBR itu pakainya USBR tipe paling aman nanti tipe 3 saja. Mana yang tipe 3? Oh ya, nih. Tipe 3 atau kalau enggak yang tipe 2 saja. Jadi sebenarnya USBR ada 4 tipe. Tipe 1, 2, 3, 4. Yang paling digunakan itu adalah tipe 1, 2, dan 3. Tipe 4 jarang karena sekali lagi kalau yang di antara 2,5 sampai 4,5 itu diusahakan tidak kondisi yang tidak diizinkan atau tidak dianjurkan untuk terjadi. Jadi kalau VR-nya antara 2,5 sampai 4,5 itu malah tidak dianjurkan. Mending sekalian digedekan di lebih dari 4,5 atau dibikin lebih kecil. Oh ini ada revisi dari Pak Pran ya. Nanti debit intake-nya kita bikin. Jadi nanti kalian rencanakan debit intake-nya. Kalian rencanakan intake-nya. Kalau untuk perencanaan saluran intake lebarnya berapa, saya rasa saya nggak usah jelaskan ke kalian karena kalian pasti sudah dapat waktu kuliah hidrolika. Jadi kalau kalian kuliah hidrolika pasti kalian sudah tahunya untuk dimensi dari suatu saluran. Nanti dijelaskan didetailkan lagi. Untuk debit intake-nya nanti tugasnya dicek di Google Classroom. Oke. Ya, terima kasih. Jadi ada revisi itu ya. Jadi intake-nya tidak harus 1 meter, tapi tergantung dari debitnya itu ya. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Gitu ya. Nah, ini nanti bisa kalian tadi untuk kolam olahnya begitu ya. Jadi kita bisa pakainya tergantung dari persatuan lebarnya sama tinggi terjunannya. Kurang lebih gitu. Terus untuk yang harus kita buat, kalian bisa pakai antara 1 sampai 3 saja. Karena kalau itu sekali lagi jarang. Dan kalau misalnya kita buat itu USB 4 panjangnya itu panjang sekali. USBR tipe 4 itu adalah USBR yang paling panjang karena kondisi FR 2,5 sampai 4,5 itu kondisi yang ada yang namanya loncatan hidrolis. Loncatan hidrolis gelombang yang terjadi ini kalau di gambar ini kalau misalnya dia jatuh di sini kan ada yang bergejolak nih.
Nah, kalau kondisinya FR 2,5 sampai 4,5 itu istilahnya loncatan hidrolisnya tidak terjadi secara sempurna. Karena tidak terjadi secara sempurna, maka dia akan mengalami golakan yang jauh lebih panjang dibanding kondisi FR yang lain. Nah, hal itu yang tidak bisa diakomodir oleh kolam olah. Jadi bisa pack itu jadi kita kecilkan FR-nya. Ngecilkan itu bagaimana atau membesarkan FR itu bagaimana? Kalau di lapangan kita main-mainnya itu di bagian sini. Karena FR ini sangat bergantung di hulunya, maka yang kita mainkan di sininya. Tapi logika di lapangan aja gimana, tapi kalau di perhitungan ini nggak usah dipikir ribet-ribet, dipikir sederhana saja gitu. Terus jadi yang dipakai USBR 1, 2, 3, 1. Nanti untuk penjelasan detailnya yang USBR tipe 1, 2, 3 nanti minggu mungkin saya jelaskan lagi, soalnya sempat nyari, saya lupa, sudah agak lama saya nggak bikin kolam USBR juga, jadi saya masih mencari referensinya. Tadi pagi saya cari-cari kok nggak ketemu, mungkin di laptop saya yang satunya, nanti saya cekkan lagi daripada saya ngomongkan, mending nanti minggu depan saya jelaskan yang lebih detail untuk yang kolam olah USBR 1, 2, 3. Nah, untuk flakter tadi sebenarnya dijelaskan sama Pak Pran, jadi nggak usah saya jelaskan lagi, mungkin yang flakter. Kemudian yang kolam olah bak tenggelam. Kolam olah bak tenggelam kalau kalian baca ya, atau peraturan perencanaan bendung, itu yang sekarang banyak dipakai itu yang tipe tenggelam. Nah, kalau yang tipe bak tenggelam itu sebenarnya juga turunan atau kalau boleh bilang masih memakai perencanaannya USB. Jadi perencanaan yang dulu itu sekarang dirasa sudah masih istilahnya, perencanaan empirisnya itu sudah dirasa tidak cocok lagi. Jadi sekarang ada revisinya, itu mereka pakai turunan dari penelitiannya USBR. Nah, kalau bentuknya USBR nanti itu kalian akan menentukan demand-nya itu pakai grafik-grafik seperti ini. Jadi nanti yang kolam olah tipe USBR pun kalau ditanya rumus empirisnya ada apa? Rumus empirisnya itu enggak ada. Jadi mereka itu menentukannya itu pakai grafik-grafik kayak gitu. Oh, tingginya H3 itu atau tingginya H2 atau tingginya H1 itu semua pakai grafik-grafik kayak begini. Nah, itu yang saya tadi itu masih belum ketemu grafiknya itu di mana. Nanti saya cariin lagi. Referensi saya nggak ketemu, nanti saya carikan. Nah, ini kalau yang bak tenggelam karena memang sekarang sudah sering dipakai, jadi di KP irigasi sudah ada. Nanti kalau kalian baca KP irigasi yang KP02 ya. Kalau kalian pengen baca-baca lagi tuh KP irigasi 02 yang khusus bendung, itu ada tentang bak tenggelam ini lebih detailnya. Atau yang saya kasih juga kayaknya ada. Nah, ini jadi-jadinya. Jadi kalau kita pengen tahu, kalau secara penggambarannya itu cukup begini saja aslinya. Jadi kalau penggambarannya atau geometrisnya seperti ini aja. Jadi ada Q, ada HD, ada R dan sebagainya, ada A ini tebal lantai lindung. Kemudian yang dipakai itu hanya R dan HC ini saja. Jadi kita harus pakai H kritis, kita harus ngitung H kritis. Ini rumus H kritis biasa, kalian pasti sudah sering lihat. Debit persatuan lebar kuadrat per G akar pangkatnya. Kemudian kalau sudah punya HC, kita hitung R-nya. Jadi R-nya itu pakai R minimum. R minimumnya berapa? R minimumnya itu berdasarkan ini nih, grafik yang sudah kelihatan ini. Kita sudah tahu HC-nya berapa, HC-nya berapa. Delta H per HC itu kita misalnya ketemu nih. Delta H itu apa? Delta H itu ini. Selisih tinggi selisih ketinggian energi di hulu dan di hilir. Nah, ketinggian energi itu yang seperti apa? Ini H airnya yang biasa. Kalau ditanya ininya berapa, itu sebenarnya tinggal kamu tambahkan yang sederhana. Sebenarnya benar, kalau misalnya memang mau diukur yang tepat, itu kita harus pakai yang tadi sudah dibilang Pak. Pakai piezometer gitu. Kalau misalnya kita mau hitung secara empirik ini, tinggal kita tambahkan
V² per 2G. Jadi kalau kita mau tahu tinggi kecepatannya itu tinggal V² per 2. Kecepatan di sini tahu, maka kita akan bisa menghitung tinggi kecepatannya. Jadi kalau ditanya selisihnya tinggal H yang di sini tambah V² per 2G dengan H yang di sini ditambah V² per 2G juga. Nanti selisihnya ketemu. Nah, kalau ternyata hulu dan hilirnya itu tipikal, maka bisa tinggal kalian kurangkan tinggi air yang di sini dengan di sini saja. Jadi tinggi yang di sini dengan di sini saja kalau tipikal. Tapi kalau tidak tipikal baru yang berbeda perhitungannya. Nah, kalau kita sudah punya selisihnya ini, kita masukkan ke sini. Delta H per HC-nya ketemu berapa, kita tabrakkan ke grafiknya, kita tarik ke samping sini, maka kita akan ketemu R minimumnya seberapa. Misal ketemu hanya ini, delta H per HC-nya 3. Tinggal kita tarik, ketemunya 1,12345 1,6. Ketemunya 1,6, R min per HC-nya itu adalah 1,6, maka R minimumnya itu adalah 1,6 dan sebagainya. Jadi jarak bisa kita cari dari sini. Terus kemudian untuk menggambar atau untuk mendesain si tenggelam itu tadi juga bisa kita cek dari batas minimum tinggi air. Jadi ada T minimum, ini T ya. T itu yang dari sini ke sini, jadi dari tinggi air sampai ke dasar bak tenggelamnya itu ada T minimumnya. T minimumnya berapa? Kita juga pakai delta H per HC. Terus kita tabrakkan ke grafiknya, sama konsepnya sama kayak tadi yang mencari R minimum. Kalau sudah punya T minimum sama R minimum adalah perencanaan untuk kolam olah, kita harus tahu batas tinggi air maksimumnya atau T maksimumnya. Batas maksimum tinggi air yang di sini itu juga ada. Kenapa? Karena kalau dia melewati batas ini, maka kondisinya itu tidak akan terjadi airnya akan masuk ke sini, terus tidak akan terjadi efek peredaman. Jadi harus kita tidak ada istilahnya itu loncatan hidrolisnya tidak sempurna. Tadi yang saya bilang kondisi loncatan hidrolis sempurna itu malah menyebabkan pergolakan atau kondisi superkritis yang cukup panjang, itu yang kita nggak inginkan. Kalau superkritisnya panjang berarti perkuatannya harus panjang juga. Nah itu yang kita nggak mau terjadi. Ini untuk mencari si ini dari T maksimum itu nilainya sebenarnya H2 per H1 itu lebih besar daripada 2/3, atau kita bisa pakai ini aja. Jadi yang dipakai itu harus yang di sini. Kalau nilainya di sini itu enggak boleh. Kalau ketemunya di sini nanti misalnya H1-nya 1, terus H2-nya juga 1 meter. Nah, ini berarti enggak bisa. Kalau H1-nya H2-nya 2 meter. H1-nya 2 meter, H2-nya 1 meter. Oh, masih bisa. Dan sebagainya. Batasnya itu adalah yang di sini. Kalau yang di sini sudah enggak boleh. Itu untuk kolam olah. Terus untuk peredaman energi, ini nanti saya jelaskannya minggu depan aja kalau saya sudah menemukan yang USBR, karena yang ini kepakainya itu paling banyak di USBR yang sekian ini. Nanti saya jelaskannya minggu depan aja, daripada saya jelaskan sekarang, nanti minggu depan saya jelaskan ulang karena pasti bakal lupa dan itu ada nyambung, jadi nanti akan saya jelaskan di belakang saja minggu depan. Kemudian kantong lumpur. Ini saya jelaskan sedikit kantong lumpur. Untuk kantong lumpur sendiri, jadi fungsinya buat apa sih? Yang namanya kantong lumpur itu fungsinya untuk mengendapkan sedimen. Lah tadi sudah ada pembilas kok sekarang masih pakai kantong lumpur. Kan tadi yang diizinkan masuk adalah kalau berdasarkan perencanaan tadi kecepatannya itu memastikan bahwa kira-kira partikel yang bisa masuk antara 0,01 meter sampai 0,04 meter. Padahal kalau yang kita pakainya saluran irigasi itu partikel yang boleh itu paling enggak 0,06 sampai 0,07 milimeter. Padahal tadi yang masih 0,01 meter sampai 0,04 meter. Berarti masih banyak sedimen yang harus kita endapkan belum masuk ke jaringan irigasinya. Nah, oleh karena itu harus kita buat si sentrap ini atau kita sebutnya kantong lumpur atau kolam pasir.
Kalau kita mau ngomongkan secara detail tentang kantong lumpur, nanti sebenarnya kalau sudah belajar irigasi atau belum saya tahu. Kalau kalian belajar irigasi, biasanya kantong lumpur itu sudah ada dan itu cukup detail. Tapi saya jelaskan lagi, saya kasih penjelasan sedikit saja. Jadi kantong lumpur itu nanti fungsinya bakal dikuras, atau kantong lumpur itu nanti untuk membersihkannya itu harus dikuras. Kurasnya antara 1 sampai 2 minggu. Caranya ada banyak, bisa hidrolis, bisa manual, bisa mekanis. Itu yang menyebabkan kalau kita rencanakan, gambarnya masih ada di sini nggak ya? Kalau kemarin kita gambar yang bangunan, bentar. Kok tak ada? Saya gambarkan aja lah daripada saya harus nyari. Nah, nih. Kalau kita kemarin bikin kantong lumpur, pasti harus ada saluran pembilasnya lagi atau ada saluran penggelontornya lagi. Kenapa? Karena kita yang namanya sedimen kan kita tumpuk terus-menerus lah. Kalau nggak kita bersihkan, berarti sedimennya numpuk di situ. Nanti airnya nggak berfungsi atau nggak guna. Maka dari itu kalau kita bikin kalau kita bikin kantong lumpur atau kita bikin sandtrap, itu harus kita tambahkan saluran penggelontor balik ke sungainya. Jadi sedimen yang masuk di sini atau yang masih keikut masuk ke saluran intake-nya itu harus kita buang lagi ke sungai lewat saluran pembilas. Nah, secara konsepnya standarnya saja nih, nilainya panjangnya itu ini antara 100 sampai 500 meter biasanya. Terus kemarin juga sudah saya jelaskan nih ya ke kalian ya. Jadi letaknya kantong lumpur itu letaknya pintu di kantong lumpur itu seperti letaknya. Jadi pembilasnya itu sampai di bawah. Karena kalau yang namanya kantong lumpur kan kita lebarkan nih. Jadi kantong lumpur tuh pasti lebih daripada saluran primernya atau dari saluran intake-nya. Nah, lebih lebar dan lebih dalam. Lebih dalamnya ini fungsinya untuk apa? Yang lebih dalam ini fungsinya untuk sedimennya. Lebih lebar itu fungsinya biar kecepatannya lebar dan dalam, kecepatannya berkurang, sedimen akan mengendap. Nah, karena dia butuh mengendap, maka kita harus berikan tempat mengendapnya. Nah, tempat mengendapnya itu di sini. Ini tempat mengendapnya. Nah, biar kita bisa menggelontorkan sedimen yang kita endapkan di bawah, maka harus kita tutup pembilas. Nih, pintu pembilasnya. Nah, kalau kita mau menggelontorkan sedimen yang di bawah, berarti pintu pembilasnya harus sampai bawah. Jadi, kalau pintu pembilas. Kalau pintu intake, ini pintu intake. Pintu intake. Pintu ke saluran primer ya. Jadi, ini pintu yang saluran primer yang di sini. Ini nih, itu harus lebih tinggi daripada garis sedimentasi maksimum. Fungsinya untuk apa? Kalau misalnya kita kalau setelah diendapkan airnya itu yang masuk ke saluran primer itu kita pastikan bahwa airnya itu sudah air yang bersih. Jadi konsepnya sama kayak underslice atau konsepnya sama kayak pembilas bawah. Sedimennya itu dimasukkan ke bawahnya. Atas ini itu asumsinya sudah air-air yang bersih atau kalau bawa sedimen juga yang kecil-kecil atau yang sudah yang masih diinginkan gitu. Nah, ini juga cuma ini nggak ada kayak pembatasnya, nggak ada, langsung aja pintunya yang sini sampai bawah itu harus di atasnya atau yang ke saluran primer harus di atasnya. Jadi jangan sampai keliru ya, pembilasnya tuh yang ini yang ini. Nah, untuk rencananya sendiri sebenarnya kalau mau direncanakan lebih detail begini. Aturan ini daripada kita ngelihat ini langsung saya kasih contoh soal aja ya. Nah, dimensi kantong lumpur itu kalau kita mau memenuhi kaidah itu LP-nya itu harus lebih besar daripada 8. Nah, saya langsung kasih contoh soal saja. Nih. Jadi kalau kita mau menentukan kalau kita mau merencanakan kantong lumpur, kita harus yang pertama tahu partikel rencana yang mau diangkut, yang boleh terangkut itu seberapa. Jadi kita harus tentukan dulu dimensi atau diameter partikel sedimen yang mau kita lewatkan. Terus kita harus menentukan volume kantong lumpurnya, baru kita menghitung atau memperkirakan luasan kantong lumpurnya.
Lihat PPT-nya. Lihat, Bu. Nah, jadi kalau misalnya ada kayak gini nih, partikel yang punya yang boleh dilewatkan itu harus kurang dari 0,07 meter. Kalau nanti misalnya di tugas kalian itu nggak jelas, belum ada aturannya, maka ya dibuat aja kan tadi kalau irigasi itu standarnya antara 0,06 sampai 0,07 itu ambil aja dari situ. Terus irigasi dengan suhu air 20 derajat Celcius itu standar ya. Terus besar debitnya Qn 10,9 meter kubik per detik. Ini Qn dengannya. Terus asumsi air yang dielakkan mengandung 0,5 per mil sedimen yang harus diendapkan. Waktu pembilasan dalam periode 1 minggu, rencanakan kantong lumpur dan pembilasnya. Nah, kalau kita mau merencanakan kantong lumpur, yang pertama kita harus menghitung kecepatan endap butirnya. Tadi kan kita harus tahu tuh partikelnya seberapa. Nah, fungsinya partikel itu diketahui untuk apa? Fungsi partikel itu diketahui untuk di sini nih. Ini tuh namanya grafik, aduh saya lupa nama grafiknya. Pokoknya sesuatu grafik, saya lupa nama grafiknya. Nah, untuk ngitungnya itu tinggal gini aja. Kita ngambil dari sini nih, diameter ayak. Diameter apa? Tadi kan kita rencanakan 0,07 mm. Jadi 0,07 mm itu di sini. Terus kita tarik sampai ke garis yang di sini ada banyak garis nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada tertulis T0, T sama dengan 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat. Ini apa? Ini menunjukkan suhu air. Jadi tadi suhu air kita 20 derajat nih. Yang tengah ini di sini. Berarti ketemunya untuk yang diameter 0,07 itu ketemunya di titik ini. Terus kita turunkan ke bawah, maka didapatkan kecepatan endapnya itu 4 mm per detik. Ini 4 mm per detik atau kalau kita jadikan meter per detik 0,004. Kalau sudah dapat kecepatan endap butir, kita bisa menghitung volume kantong lumpurnya. Hitung volume kantong lumpur seperti apa, itu tinggal V, volumenya dikali dengan ini 0,005 itu apa? 0,05 itu ini. Oh, air yang dielakkan mengandung 0,5 per sedimen yang harus diendapkan dalam kantong lumpur. Ini dapatnya dari mana? Kalau misalnya di lapangan itu biasanya ini dapatnya berdasarkan, kita harus ngecek dulu nih airnya, itu kita ambil sampel, terus dia mengandung berapa sedimen. Jadi biasanya ada kayak begini. Terus ini persenan kandungannya, terus ini diameternya. Jadi kita tahu konsentrasi sedimennya itu seberapa. Oh, diameter sekian, konsentrasinya sekian. Jadi dari situ kita dapat ini persenan ini. Nah, biasanya ini kalau ini ambil aja, kalau misalnya di tugas kalian ambil aja 50 mil juga. Maka volumenya 0,0005 dikalikan Q-nya berapa, kalian dapatnya 10,9 dikalikan. Nah, ini T. T-nya itu waktu pembilasan kah, 14 hari kah? Itu penentuannya gimana? Perbedaannya apa? Ngambil 7 sama 14 hari gantung kondisi topografi yang ada. Kalau 14 hari berarti maka kalau kantong lumpur kalian akan jauh lebih besar. Nah, itu mampu nggak, cukup nggak lokasinya untuk dibuat nampung sedimen selama 14 hari. Kalau kondisinya topografinya atau lokasinya tidak mampu untuk kantong lumpur yang besar, maka kita bisa rencanakan 7 hari. Tapi dengan konsekuensi kalau direncanakan 7 hari, maka OP-nya jadinya lebih, soalnya tiap 1 minggu harus dikuras atau setiap 1 minggu harus di flushing atau digelontorkan sedimennya. Bedanya begitu aja sih. Tentuannya tergantung yang di lapangan seperti apa. 7, tuhnya kan ini meter kubik per detik nih satuannya. 10,9 meter kubik per detik. Maka waktu pembilasannya harus kalian rubah ke detik. 7 hari berarti ada 24 jam, 1 jam 3.600 detik. Maka didapatkan volumenya adalah 3290 meter kubik. Nah, 3290 kubik ini sama dengan 3.300 meter kubik atau kita bulatkan ke atas untuk memastikan dia lebih. Nah, kalau sudah kita langsung masukkan ke rumus ini. Kita dapatkan rumus L dikali B itu sama dengan Q per W. Jadi ada rumus ini sama L per B itu lebih besar daripada 8.
Kita dua rumus ini. Bentar ya. Nah, jadi kita pakai dua rumus ini untuk nanti mendapatkan B sama L-nya. Gimana caranya? Ini tinggal B, L-nya kan nggak tahu, B-nya nggak tahu. Sama dengan Q per W. Q-nya tadi sudah 10,9. W-nya kecepatan endap butir. Kecepatan endap butirnya dapat dari sini. Langsung dapat 10,9 dibagi kecepatan endap butir ketemu 2725. Ini disimpan dulu. Berarti LB itu sama dengan 2725. Udah. Terus sekarang syaratnya. Oh, syaratnya L per B harus lebih besar daripada 8. L per B harus lebih besar daripada 8. Atau L per B paling enggak sama dengan 8. Maka L-nya sama dengan 8B. Bisa kita hitung itu gitu ya. L-nya sama dengan 8B. Kalau ini sudah begini bisa substitusi ke sini. L sama dengan 8B. 8B dikalikan B sama dengan 2725. Kalau sudah, maka kita bisa dapatkan B kuadrat sama dengan 2725 dibagi 8. Maka ketemu berapa? B-nya nanti ketemunya ini, 18,5 meter. Nah, L-nya seberapa? Nah, L-nya itu tadi paling enggak minimal sama dengan 8P, harus lebih besar daripada L per B-nya harus lebih besar daripada 8. Maka L-nya sama dengan 8P. Tinggal L sama dengan 8 kali 18,5. Nanti ketemu L-nya 147,2. Jadi ini bisa didapatkan dari itu. Kalian dimentokkan sampai sini enggak apa-apa. Kalau untuk tugasnya, oh cukup gitu aja lah L per B-nya. Tapi kalau misalnya mau direncanakan lebih lanjut, ini seharusnya kita ceki. Nah, ngeceknya ini yang agak susah. Saya rasa kalau untuk kalian sampai sini cukup. Nggak harus kita sampai merencanakan ini. Soalnya kalau yang ini saya ambil dari kuliah irigasi. Ini sampai kita harus ngitung bagian pembilasannya seperti apa, kecepatan pembilasannya seperti apa, dan sebagainya. Itu saya rasa nanti kalian malah tambah pusing. Kita harus menentukan ini dan sebagainya, itu juga agak pusing, jadi tidak usah saja begitu. Jadi cukup sampai sini. Kalau ketemunya ini L-nya kok 147,2, nah itu biasanya kita tambahkan, kita bulat. Jadi B-nya 18,5, L-nya ketemu 150 meter. Jadi kita bulatkan gitu aja. Kalau ketemu 47,2, bulatkan jadi 150 meter. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, tanya Bu. Ya. Itu nanti yang buat tugas itu perhitungannya dilampirkan kertas sendiri gitu atau gimana ya Bu? Ya kan kalau untuk itu kan ceritanya gambar itu adalah dari hasil perencanaan. Jadi kalau kalian bikin, kalau tugasnya mungkin Pak Pran masih ada Pak Pran? Pak Pran sudah ada. Kalau Pak Pran sudah ada, mungkin nanti gini aja kalau dari saya, karena ini adalah gambarmu itu nanti ditentukan dari hasil perencanaan, jadi dibikinnya kayak semacam laporan gitu Mas. Terus nanti ada perencanaannya, perhitungan perencanaan, baru nanti dilampiri gambar di belakang. Jadi A3, kan tadi dimintanya gambar A3 ya? Ya Bu, benar. Nah, jadi nanti kamu yang di depan itu perencanaan, baru nanti dilampiri gambar A3 di belakang. Harus ada perhitungannya, soalnya kalau yang ini. Ya Bu, makasih. Terus nanti kan itu kalian sudah dapat debit tuh. Nanti kan kalian dapat debit yang sungai sama debit yang intake. Nah, debit yang itu untuk menentukan lebarnya saluran. Jadi debit intake-nya kalian, misalnya kalian dapat 1,5. Nah, itu kalau kamu rencanakan pintu harus dikalikan 1,2. 1,5 buat ngitung apa? 1,5-nya untuk ngitung di sini. Sebentar.
Dan 1,5-nya buat ngitung yang Nah, 1,5-nya itu buat ngitung saluran ini nih. Bagusnya mana ya? Ini ya buat sini lah. Kalau kemarin kan bentuknya pintu terus agak apa namanya, melebar dikit, atau pintu agak melebar dikit. Nah, saluran primernya itu kalian hitung pakai debit intiknya. Kalau untuk yang perencanaan bukaan pintu itu direncanakan 1,2 dari key-nya. Jadi ini direncanakan 1,2, tapi kalau pintunya salurannya itu tetap pakai yang key yang dari Pak Pran. Terus kalau untuk debitnya itu nanti buat ngitung yang di sini. Jadi buat kalian ngitung tinggi di atas mercunya itu dan sebagainya. Key-nya itu kan sudah merupakan key perencanaan. Nanti untuk lantai muka minggu depan sama untuk freeboard, deckserk itu nanti kita tentukan berdasarkan debitnya juga. Nanti dijelaskan minggu depan, sama nanti minggu depan juga akan saya jelaskan yang dapat kolam olah USBR, karena kolam olah USBR itu yang paling banyak macamnya. Jadi milihnya juga susah. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Tes. Assalamualaikum. Ya. Isi aja. Bu, izin tanya, untuk tugasnya itu berarti kita gambar manual atau menggunakan AutoCAD ya, Bu? Tadi tulisannya Jadi apa ya? tulisannya itu boleh gambar dan bantuan dengan komputer lah. Itu maksudnya itu untuk bantuan nanti saat gambar manual, atau emang boleh di print menggunakan gambar menggunakan AutoCAD-nya itu maksudnya? Coba Pak Pran. Pak Pran? Halo Pak Pran? Bapak. Bapaknya enggak dengar sepertinya. Oh iya Pak, suaranya enggak ada. Itu tanyakan aja ke Pak Pran dulu ya masalah gambarnya ya. Boleh gimana? Nanti diumumkan di grup gitu aja. Masalah gambarnya apakah yang dimaksud boleh pakai kalian boleh pakai AutoCAD ataukah harus tetap gambar tapi bisa pakai bantuan komputer dan sebagainya, itu nanti didetailkan di grup aja. Nanti saya tanyakan dulu sama Pak Pran. Berikut juga tadi yang perencanaan perhitungannya itu harus dihitung, harus dilengkapi. Terima kasih, Bu. Bu, sama izin yang itu Bu, hitungannya itu boleh maksudnya tulis tangan atau ketik? Oh ya, nanti lagi di grup gitu untuk itu lagi. Cukup, Bu, makasih. Dari materinya ya. Kalau untuk penentuan jenis sama pondasinya itu diambil terserah aja Mbak, pokoknya nggak kelihatan timpang aja. Jadi tebalnya terus itu nanti belakangan. Toh nanti minggu depan baru akan dijelaskan stabilitas sama paran, itu nanti tergantung dari itu juga tergantung dari stabilitasnya juga. Jadi biar tidak terjadi guling dan sebagainya. Oh, saya butuh kedalaman pondasi seperti apa. Itu nanti dijelaskan detail kalau Pak Pran jelaskan stabilitas bendung sih.
Tapi kalau untuk sementara, kalau kalian mau mulai gambar-gambar, itu bisa kalian gambar sekiranya yang biar nggak kelihatan timpang seperti apa, gitu aja. Ada lagi? Nanti silakan dikerjakan dulu. Ini kan masih sampai sebelum UTS. Jadi nanti kalau sudah mulai dikerjakan makan baru kerasa kira-kira bingungnya di sebelah mana. Jadi kalau belum dicoba tidak akan tahu. Nanti minggu depan kita asistensi. Silakan paling tidak nanti yang sudah bisa dihitung berarti intake itu udah bisa dihitung. Jadi coba silakan hitung bagian intake, pintu intake-nya. Kan itu pintu intake-nya lebarnya berapa, terus kamu kalian harus tahu apa namanya saluran primernya seberapa dan sebagainya biar bisa menentukan dimensi pembilas. Nanti kalau kalian sudah dapat dimensi pembilas, kalau kalian belum mendapatkan dimensi pembilas, kalian tidak akan tahu lebar mercunya yang berapa. Jadi harus dicek dulu dari primer atau dari intake. Jadi bisa dihitung dulu intake-nya. Minggu depan paling enggak sampai intake itu sudah ada perencanaannya. Sampai pintu, terus kantong lumpur, lebar saluran primer tuh harus sudah ada semua. Cepat sederhana kalau yang cuma ngitung itunya aja. Jadi yang pertama kalian hitung berarti saluran primernya dulu. Terus kalau sudah saluran primer kalian bisa ngitung pintu intake-nya. Nanti baru bisa gambar kantong lumpurnya. Atau bisa merencanakan kantong lumpurnya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada saya akhiri. Sudah, kalau tidak ada saya akhiri. Minggu depan ketemu lagi. Pak Pran, saya akhiri aja, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.